record. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, Cece mau tanya dulu. Ada yang tahu nggak kapan kita mau pakai rata-rata? Kapan kita bisa pakai varians? Varians benar. Dan kapan kita bisa pakai proporsi? Coba jawab. Halo? Kayaknya kemarin yang ikut kelas mendadak itu harusnya tahu deh. Soalnya Cica udah spoiler. Halo, aku C, coba C. Oke, yuk. MV ya? Yoks. Oke. Kalau rata-rata itu harusnya langsung kayak rata-rata dari data ini adalah sekian. Biasanya gitu sih, C. Tapi dilihat lagi sih, saling jebak. Terus misalnya si varian itu biasanya variabilitas. Biasanya kayak tentang kestabilan, kayak gitu-gitu sih. Ada lagi nggak? Variabilitas, terus kestabilan, Kestabilan. apalagi? Ada lagi nggak kira-kira? Jauh itu sih C, aku nangkep. Terus Oke. kalau proporsi itu tentang persentase. Persentase itu harus desimal. Biasanya kayak jenis cacat, proporsi sukses, atau kayak contohnya berapa persen orang sembuh gitu-gitu sih. Benar. Jadi, kalau rata-rata itu pasti di soal langsung disebutin. Kayak rata-rata ini, rata-rata itu. Tapi ada juga nih soal yang nggak nyebutin. Misalnya kayak waktu. Waktu itu bukan sebuah peluang, juga bukan sebuah varians. Jadi, dia pasti langsung masuk ke rata-rata. Nah, kalau rata-rata tuh basically pasti dia juga bilangnya rata-rata dari bla 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 kayak gitu. Kalau varians, iya benar. Jadi ada namanya variabilitas, kemudian kestabilan, atau mungkin dia cuma sekedar bilang variasi. Terus misalkan apalagi ya? Harusnya udah ini aja. Terus kemudian kalau proporsi itu dia lebih tepatnya kalau kalian mau gampangnya, itu kalian ingat proporsi itu adalah sebuah peluang. Peluang itu ciri-cirinya apa? Halo? Ada yang tahu nggak? Peluang itu Ada yang benar, ada yang salah gitu nggak sih? apa-apa? Nggak dengar Ya sama. persentase. Oh, bukan. Peluang itu ciri-cirinya apa? Iya, Mek, dua kemungkinan nggak sih, C? Kayak baik atau rusak, benar atau salah gitu nggak sih? Oh, oke. Itu ya itu kayak interpretasinya. Berarti dari situ kita bisa simpulkan bahwa peluang itu ciri-cirinya pasti nilainya lebih dari kurang dari 1. Kurang dari sama dengan 1. Itu nilai peluang. Ya, pasti kurang dari 1. Itu nilai peluang. Nah, sekarang kenapa kok persentase itu bisa dikatakan sebagai proporsi juga? Karena persentase ini kan maksimalnya 100%. Nah, 100% ini ya sama dengan 1. Kayak gitu. Paham maksudnya nggak? Jadi nanti ada juga kata-kata misalkan kemungkinan. Atau ada kayak itu tadi, baik dan buruk. Terus kemudian, kalau di soal ya, biasanya tuh kata-katanya kayak sukses, gagal. Itu istilah-istilahnya, kayak gitu. Baik buruk juga bisa. Jadi banyak banget. Oke, sampai ke parameter ini ada pertanyaan nggak? Halo? Belum, C. Belum ya? Cici screenshot dulu bentar. Oke. Nah, sekarang Cici minta kalian hafalin dulu ini. Ada parameter ini, tapi cuman punyanya rata-rata, varian, sama proporsi. Ini penting banget. Jadi kalian harus hafal bahwa
rata-rata atau mean itu lambangnya mu kayak gini. Kalau variance itu lambangnya pakai tau terus di kuadrat. Bedanya variance sama standar deviasi itu kalau variance itu kan dia pakai kuadrat. Kalau standar deviasi adalah akar dari variance. Nah, kayak gitu. Terus buat proporsi itu lambangnya P biasa. Ini kalian harus hafal. Terus kalau misalkan Cece tanya sekarang, Cece mau buat suatu hipotesis, tapi kalian pakai yang tahu ini, boleh nggak? Dengan parameter variance. Tapi kalian pakai tulisnya cuma tahu aja biasa gini. Boleh nggak kira-kira? Halo? Nggak tahu. Nggak boleh. Jawabannya nggak boleh. Jadi kalian kalau mau buat hipotesis, cuma boleh ini. 1, 2, 3. Pilih. Oke? Udah hafal ya guys? Cece next langsung. Cici mau tanya bentar. Oke. Yuk. Siapa ini ya? Albert kah? Iya, Ci. Oke. Kenapa itu di antara 4 parameter yang kepake cuma 3, Ci? Rata-rata, average, sama proporsi, sedangkan standar deviasinya nggak kepake. Wait. Ini ada 40 menit limit ya? Ya, tinggal 10 menit, guys. Oke, pertanyaannya ini. Jadi, kalau misalnya untuk, untuk hipotesis ini, dia memang cuma boleh 3 ini. Nih, parameter populasi. Yang digunakan cuma mu, tau, sama proporsi. Gitu. Jadi, memang nggak dipakai. Ini memang nggak dipakai. Oke, Gitu. thank you, Ci. Oke. Nah, guys, nanti habis ini join lagi ya. Nanti Cici kasih link baru aja. Oke, terus kemudian ini. Statistik inferensia itu bisa dibagi ada 2 macam nanti. Ada pengujian hipotesis, kemudian ada estimasi parameter. Nah, di estimasi parameter sendiri ini terbagi menjadi 2 lagi. Ada estimasi titik, ada estimasi interval. Kayak gitu. Kemudian, nah, ini ada pengujian hipotesis, tapi ini nanti aja sambil berjalan waktu kita jelasin. Soalnya sampai sekarang ini belum masuk ke tahap ini. Nah, sekarang Cici mau kasih steps buat nentuin hipotesis dulu, yang paling gampang. Bentar ya. Tips menentukan hipotesis. Kalian harus tentukan dulu parameter apa yang mau kalian gunakan. Parameternya ada 3. Ada mu, ada tau kuadrat, dan ada proporsi. Kemudian, kalian harus lihat soal. Dalam artian lihat soal itu, kalian lihat pertanyaan atau pernyataannya untuk tahu apa yang ingin diuji. Apa yang ingin diuji sama si soal itu. Nah, apa yang ingin diuji atau ditanyakan ini, itu akan langsung menjadi H1 atau hipotesis alternatif. Hipotesis 1. Oke? Nah, terus baru kalian bisa tentukan H0-nya. Tentukan H0-nya. H0-nya ini adalah selalu kebalikan dari H1. Selalu. Kebalikan tanda ya. Nah, kemudian H0 itu juga harus selalu punya tanda sama dengan. Nah, ini kalian harus punya tanda sama dengan. Kemudian, H0 itu sebenarnya adalah hipotesis yang diyakini benar. H0, hipotesis awal, hipotesis pada kondisi awal, yang diyakini benar. Nah, gitu. Tapi kemudian muncullah suatu
hal yang ingin kita uji, apakah hal ini benar atau salah. Maka itu muncullah si hipotesis 1. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, C. Belum ya? Oke. Ini Cici mau masuk ke bagian bawahnya lagi, tapi tinggal 6 menit. Gimana kalau kita link baru aja? Kita end meeting dulu aja ya, daripada nanti putus. Ini boleh di screenshot dulu atau dicatat dulu gitu. Nanti Cici share juga sih link filenya. Oke, Cici akan ini dulu ya. End meeting dulu aja ya. Oke, C. Oke, wait.